Dipersembahkan oleh muda dan sukses. Dua kata yang menggambarkan tokoh kita kali ini. Di usia 32 tahun, dia memimpin firma di bidang arsitektur, desain interior, dan perencanaan kota. Dengan sumber daya manusia yang tergolong minimalis, PT Esler Group International betul-betul go internasional dan meraih penghargaan di dalam dan luar negeri. Bersama saya Rudi Andanu, CEO Talk menghadirkan Jang Roni Yuwono. Meraih impian di usia muda bukan penghalang bagi Jang Roni Yuwono. Di tengah persaingan di bidang arsitektur yang kian ketat, pria usia 32 tahun ini berhasil meraih impiannya. Menjadi CEO PT Esler Group International, sebuah firma arsitektur dengan reputasi internasional. Jang Roni mengibarkan bendera PT Esler sejak tahun 2017 setelah 7 tahun memakai payung JRY Studio, singkatan namanya sendiri. PT Esler kini diperkuat beberapa divisi usaha. Selain gedung komersial seperti apartemen, mal, dan sekolah, ada juga divisi interior, manajemen proyek, dan divisi rumah sakit. Sejak berdiri, PT Esler sudah menggarap 20 proyek arsitektur di dalam dan di luar negeri. Maya, saya rasa mungkin untuk company trip kali ini kita boleh beberapa opsi ya. Jadi either di Korea atau mungkin di Jepang. Halo Mas Roni. Mas Rudi. Apa kabar? Baik banget nih. Gimana kabarnya nih? Baik, Mas luar Roni. biasa. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang Mas Roni dan juga tentang arsitektur. Oh wow. Ada ya. waktunya nggak? Ada banget. Mungkin kita sambil ngopi santai sambil kita ngobrol ya. Oke. Oke, sip. Mari. Ayo, Mas Rudi silakan. Oke. Duduk sambil nyantai-nyantai. Oke, makasih Mas Roni. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat kami nih Mas Luar Roni. biasa. Thank you. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Jang Roni Yuwono, CEO dari Esler International. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang banyak hal, terutama tentang kesuksesan beliau memimpin sebuah perusahaan. Pak Roni, saya manggilnya sebetulnya lebih pas Mas Roni aja. Mas Roni, Iya. karena masih muda. Mas Roni, ini koreksi kalau nanti saya salah ya. Iya, boleh. Ini berdasarkan perhitungan saya, ini kan sebetulnya Esler International, sebelumnya namanya JRY and Associate. Benar sekali. Ini dibentuk, kalau saya tidak salah, pas di waktu di tahun yang sama Mas Roni ini lulus kuliah. Iya, benar sekali. Betul sekali. Benar sekali, ya. Jadi awalnya memang pada saat setelah kuliah, saya banyak sekali melihat bahwa terutama di China ya, di China pada saat itu pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Oke. Sehingga pertumbuhan properti otomatis juga menjadi sangat pesat sekali. Dan saya melihat potensial-potensial bahwa kita sebagai planner, seorang yang memang bertanggung jawab untuk memplanning sebuah kota, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam perkembangan kota tersebut. Oleh karena itu, boleh dibilang saya agak sedikit nekat. Nekat. Dan ini bikinnya pertama kali juga bukan di Indonesia, bukan di dalam negeri ya? Bukan, ya. Langsung di China? Iya, benar sekali. Ya, jadi waktu itu memang Ini saya nekatnya double sebetulnya. double nekat boleh dibilang ya. Nekatnya kaum milenial seperti ini sekarang. Oh, Ya. Jadi memang saya di sana karena saya memiliki konsep seperti ini. Jadi kalau kita hanya diam saja di dalam sebuah tempat, kita tidak akan bisa mengerti bagaimana sih sebetulnya kunci atau resep-resep sukses yang sudah negara-negara lain itu capai. Oke. Indonesia ini boleh saya katakan adalah negara yang berkembang dan berkembangnya luar biasa pesat sekali. Jadi apa salahnya kalau kita melihat, mempelajari dan meneliti resep-resep sukses daripada negara tetangga? Oke. Artinya gini, kalau di awal tadi dikatakan bahwa ada potensi market yang besar di China. Iya, gitu benar ya. sekali. Sebetulnya ini nekatnya juga agak terukur. Oh pastinya. Tentunya ya. tentunya, gitu. tentunya. Nekat tapi juga terukur, ada potensi pasar yang besar di sana. Iya. Tapi kan ini masih tergolong waktu itu baru lulus kan? Iya, benar sekali. Boleh nggak kalau saya katakan belum ada pengalaman yang cukup Iya. sebetulnya untuk
apalagi membangun sebuah perusahaan arsitek. Iya, benar sekali. Tapi apa yang pada akhirnya memberanikan Mas Roni itu, saya yakin bisa. Iya, jadi memang pada saat saya masih kuliah, saya banyak sekali menekuni salah satu bagian dari arsitektur yang namanya commercial architecture. Di mana bidang tersebut adalah kita sebagai planner arsitektur, bagaimana cara kita menambah added value, mendesain sebuah properti, dalam hal ini adalah lahan kosong, menjadi sebuah bisnis yang bisa mendapat keuntungan dari pemilik atau owner tersebut. Nah, kalau pada saat itu saya melihat di China itu adalah banyak sekali memang banyak startup. Saat itu banyak sekali startup di sana. Oke. Banyak startup di sana pertama. Yang kedua, negaranya boleh dibilang pada saat itu China berkembangnya terlalu pesat. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih muda, masih belum berpengalaman, dipaksa untuk berjuang berjuang sampai sukses. Kira-kira seperti itu. Jadi memang memang pengalaman belum ada pasti, tapi basically saya tuh seperti belajar berenang di samudra. Why don't we parallel it? Artinya mencoba untuk berbisnis sekaligus juga mempelajari apa yang terjadi di sana. Iya, mempersingkat waktu juga. Mas Roni, ini gini, sekali lagi pengalaman pada saat itu boleh saya katakan sekali lagi masih kurangan, dan itu diakui sama Mas Roni. Pengalaman kurang, tapi bagaimana meyakinkan, karena ini kan firma arsitektur. Bagaimana meyakinkan klien bahwa kami pantas loh untuk mendesain proyek Anda dan pada akhirnya terpilih. Apa yang jadi begini, kalau kita menamakan yang namanya arsitektur itu bukan kerjaan satu orang saja. Bukan satu orang. Rahasia sukses arsitektur itu adalah timnya. Tim di dalam arsitektur itu adalah aset. Jadi bagaimana caranya dari saya memberikan sebuah inovasi, dan inovasi tersebut saya gabungkan dengan tim yang memang sudah berpengalaman. Jadi ini menurut saya adalah, kalau boleh orang bilang, resep sukses kilat itu adalah bagaimana kita menggabungkan dua elemen tersebut, inovasi dan juga teamwork. It's all about team. Kalau ini kalau boleh saya katakan, Anda tidak pernah merasa bahwa kesuksesan yang Anda peroleh itu adalah kerja Anda sendiri. Semua kerja itu adalah kerja teamwork. Saya selalu encourage setiap tim kita. Actually I never call my team a staff, tapi I always say we are a team. Karena kontribusi tim terhadap bidang arsitektur kita basically adalah team management. Bisnis kita ini adalah team management. Bagaimana cara kita meningkatkan aset atau profesi tim-tim tersebut, skill mereka, sehingga memberikan dampak yang multiplication effect kepada company kita. Dan jadi tim itu adalah aset, boleh saya katakan aset terpenting? Tim terbesar. Itu adalah aset daripada company saya. Mas Roni, lebih kurang 5 tahun kalau saya tidak salah. Iya, benar Dulu sekali. namanya kan JRE and Associates. Iya, benar sekali. Kemudian berubah menjadi Eisler International. Iya. Ini buat saya, ini bayangan saya ada embel-embel internasional ini karena memang target pasarnya mestinya juga global. Begitu nggak kira-kira? Iya, benar. Jadi we need to start from somewhere ya. Jadi memang pada dasarnya Eisler ini dibentuknya kan memang di Indonesia ya. Jadi kita harus start from somewhere. Nah, pada awalnya memang kita fight-nya itu adalah di dalam lingkup lokal kita sendiri di Indonesia. Tapi kita dalam kasus ini seiring perkembangannya growth daripada company kita, sekarang kita sudah mulai juga berpartner dengan tim-tim arsitek dari luar negeri. Contohnya kita ada membuka sebuah divisi baru namanya Hospital Division bersama dengan tim one of the best di Jerman. Dari Jerman, yes. Dan kita juga sudah everything is legalized already. Jadi pada dasarnya kita tidak takut untuk namanya transfer knowledge. Menurut saya. Ini saya potong, maaf. Transfer knowledge artinya justru kita yang mentransfer knowledge untuk tim di luar negeri. Saling mentransfer. Jadi pada dasarnya kita jangan pernah minder sama orang luar negeri menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat mereka juga ada kelemahan dan ada segi positifnya. Kita juga sama. Kita basically is just human beings begitu loh. Jadi dengan adanya perpaduan daripada dua kubu ini membuat company kita itu menjadi lebih kuat lagi. Jadi we are growing at even faster rate yang menurut saya strategi yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, tadi dikatakan ada divisi hospital. Iya. Ini ada berapa divisi sebetulnya di Eisler? Jadi Eisler ini pertama our core business adalah desain arsitektur, master planning, all commercial building seperti apartemen, shopping malls, museum, sekolah. Tapi kita juga ada divisi namanya interior. Jadi seperti biasa mengajarkan interior planning, kita juga ada divisi untuk project management. Bagaimana kita carry on the project sampai sukses. Dan menurut saya banyak orang yang menganggap hospital itu kenapa tidak dijadikan satu saja dengan arsitek. Jangan lupa kalau arsitek itu adalah trust business.
Trust business. Arsitek is Oke. a trust business. How do we make Saya sure? kira perbankan saja yang trust business. Oh, Ternyata tidak. arsitek trust juga ya. 11-12. 11-12. Oke. Jadi di hospital itu kita kenapa buat orang yang benar-benar specialized? Karena hospital itu adalah sebuah ilmu yang harus dari awal konsisten. Kita nggak buat, karena ini menyangkut nyawa manusia ya. Jadi kita buka divisi khusus hospital saja seiring dengan rencana Pak Jokowi untuk memajukan kesehatan di negara Indonesia. Karena pada dasarnya kita kekurangan dokter dan kita kekurangan rumah sakit. Artinya boleh nggak kalau saya katakan, ini apa yang sedang berkembang itu menjadi potensi pasar bagi Mas Roni? Benar sekali. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen Baik, ya. berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali. Dipersembahkan oleh